like, comment, and share. Itu yang dimaksud seperti itu. Nah, nanti di akhir zaman itu benar-benar di zaman kita ini, maka nanti akan ada pertobatan orang-orang Yahudi karena mereka sendiri mengakui bahwa Yehova pernah menjadi manusia dan akan menjadi manusia. Karena yang namanya Mesias itu harus benar-benar manusia. Harus benar-benar manusia, walaupun itu Yehova sendiri, tetapi harus benar-benar manusia. Itu sebenarnya paham yang benar, karena Yesus selalu berkata, aku anak manusia. Walaupun Yesus adalah Sang Yehova itu sendiri, tetapi selama di muka bumi, Yesus selalu berkata, aku ini anak manusia. Nah, itu yang nanti dimengerti oleh orang Yahudi itu di akhir zaman. Baru akan dibukakan selubungnya itu. Dan orang-orang Yahudi itu nanti akan diselamatkan. Makanya dua saksi Allah itu di awal saya bilang, dua saksi Allah itu bukan Elia, bukan. Itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Karena yang satu punya the commandment of God, yang satu punya the testimony of Jesus Christ. Wahyu 12 ayat ke berapa ayat yang terakhir itu. Ya, jadi jelas. Nah, itu yang dimaksud seperti itu yang di Roma 11 itu. Gitu ya. Makanya Islam itu adalah anti dari Alkitab kita, antinya, kebalikannya, kontrarinya. Islam itu bunuh kafir Yahudi, bunuh kafir Kristen. Lihat, padahal Alkitab kita selalu cerita Yahudi dan Kristen, Yahudi dan Kristen, Yahudi dan orang Kristen. Dan orang Islam bilang bunuh mereka berdua karena memang antikris. Karena Islam ini antikristus. Ya, anti dari Alkitab kita. Ketika nanti orang-orang Yahudi percaya Yesus adalah Mesias, bahwa Mesias akan datang sebagai manusia, dan orang-orang Kristen sudah sekarang mempercayainya, dan di akhir zaman nanti orang Islam itu akan bilang bunuh Yahudi, bunuh Kristen. Tidak akan ada kiamat kalau orang-orang Yahudi itu nggak dibunuhin sama orang Islam, ya kan? Nah, itu terjadi itu nanti beneran sampai tersisa 144.000 orang Israel yang dimeteraikan. Sementara orang-orang Kristennya ya kita sudah diangkat, ya kan? Nah, itulah seperti itu kira-kira dua saksi Allah itu nanti orang Yahudi dengan orang Kristen itu ada di pelajaran ini ya, Second Coming, kelas apologetika lebih detail. Di video saya sudah ada, tapi yang lebih detail saya ajarin di Second Coming, bagaimana membaca kitab Wahyu, ya. Oh, kebetulan saya kan juga historian, Pak. Saya ngerti, saya bikin buku tulisan tentang histori Timur Tengah itu. Jadi sebetulnya bukan masalah mau mengembalikan itu seperti wilayah Raja Daud, bukan, Pak. Tapi ini ide Zionis ini sebuah kecelakaan sebetulnya dari si Balfour. Theodor Hassel. Bukan. Itu dari Balfour, Pak. Itu tahun 1890-an Balfour. Inggris itu mau kalah perang, Mbak, di Perang Dunia yang pertama itu di perang pertama lawan Jerman. Inggris sudah mau kalah perang, maka dia minta seluruh orang-orang Yahudi yang di Senat untuk melibatkan Amerika agar ikut perang. Nah, dijanjiin orang-orang Israel ini, orang-orang Yahudi ini bisa balik ke tanah Fenisia, namanya Fenisia kan dulu kan. Tetapi Inggris ini main dua kaki, dia ngomong sama orang-orang pan-Islam, yang ada orang-orang Turki, orang-orang Libanon Islam. Kamu khianati raja kamu. Kan Jerman kan bersekutu dengan raja-raja Arab. Ya kan? Nah, raja-raja Arab. Jadi perang dunia pertama yang mulai itu bukan ini, Pak. Yang memulai perang dunia pertama itu Jerman sama negara-negara Arab. Nah, mereka Jerman sama negara-negara Arab, Pak. Jadi termasuk sama Turki segala ya. Nah, lalu orang raja-raja Arab ini kan raja-raja yang berkuasa, bangsawan-bangsawannya. Maka anak-anak mudanya dikasih tahu sama Inggris, kalau kamu hianati raja kamu, ya nanti saya akan dukung pan Islam. Nah, ternyata benar, anak-anak mudanya ngejabanin, Pak, dikhianatilah itu raja-rajanya mereka. Dan orang-orang Yahudi jabanin benar, dia lobby Amerika, dia punya duit, Pak. Senatnya dilobi semua, disogok semua, akhirnya diputuskan Amerika ikut perang. Nah, benar, sekarang Inggris bingung. Setelah Amerika benar-benar ikut perang, dia harus ada perjanjian Balfour, dia harus jalanin, tetapi dia sudah janji sama pan Arab, sama pan Islam, membangkitkan kembali Islam, kejayaan Islam. Jadi Inggris ini sekarang sudah bingung. Nah, Israel pulang, Pak, orang-orang Yahudi itu pulang semua, pakai perahu, Pak, pakai kapal besar, ditabrak, Pak, sama kapal Inggris di tengah, udah mau merapat ke Israel itu, di Tel Aviv ditabrak dia, Pak. Itu korbannya itu sampai berapa ratus orang mati di tengah laut itu, ditabrak sama Inggris, karena panik Inggrisnya kan. Sekarang orang-orang Israel udah keburu mau balik. Akhirnya orang Israel ini, orang Yahudi bisa balik.
Nah, disitulah. Nah, seberapa wilayahnya itu nggak ada perjanjian apa-apa, pokoknya dibalikin ke situ. Nah, disitulah mulai terjadi konflik. Akhirnya Inggris katakan dibalikin lah, diserahkan ke PBB dulu, ke Liga Bangsa apa namanya, ke bukan PBB Liga dulu namanya, Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa. Ya, Nation League ya dulu kan. Jadi itu cerita Ya, begitu. Jadi 1914. bukan malah bukan settingan kejayaan atau bukan League of ada, Nations. itu semua adalah accident Pak tujuannya. Tapi memang accident itu seakan-akan ada the invisible hands yang nuntun. Nah, keluarganya kalau saya bilang namanya Rothschild, kalau itu kan bahasa Jerman, tapi kalau orang Amerika bilang Rothschild ya. Itu sebenarnya memang idenya dari mereka sudah ngerancang sudah lama sekali si keluarganya Rothschild ini. Keluarga bangsawan di Jerman ini kan, orang Yahudi Jerman yang dia ngungsi ke Amerika. Tetapi memang pola itu sudah dipolakan, Pak. Jadi yang donatur terbesar yang mensponsori Zionisme memang keluarganya si Rothschild ini. Itu memang sudah terang-terangan, bukan konspirasi lagi, memang sudah terang-terangan sejarah begitu. Betul. Nah, jadi itu mereka balik. Nah, si Theodore itu adalah salah satu arsiteknya, supaya orang kan mau balik kan harus direncanain dong, masa cuma mau pulang begitu aja, mau ngapain di sana. Nah, si Theodore itu dia yang merancang, Mbak, dia ngerancang, tetapi kan nggak bisa langsung begitu, karena itu adalah okupasi. Sebenarnya memang Zionisme itu adalah okupasi, mereka sudah 2000 tahun nggak di sana, itu tanah sudah lama udah jadi punyanya orang. Jadi waktu mau balik, legalitas mereka cuma dua, Pak, perjanjian Balfour sama Alkitabnya orang Kristen. Waktu di PBB ditanya, ini kan Zionisme. Nah, waktu itu kan belum ada isu pemisahan agama dari negara. Maka si orang-orang Yahudi dia tunjukkan, loh, Alkitab kamu yang bilang itu punya saya loh. Makanya Sinai Peninsula itu ada di sekarang, karena itu bukti otentik. Tetapi Sinai yang benar itu yang ada di tanah Median. Itu nanti bisa perang dunia ketiga gara-gara Sinai yang di tanah Median itu tuh. Karena itu merupakan legitimasi bahwa orang-orang Israel adalah pemilik perjanjian yang sah atas Fenisia itu. Nah, itu nanti jadi ribut tuh, karena Sinai Peninsula sekarang kan Sinai palsu kan, yang di Sinai Peninsula itu Sinai palsu. Yang benar adalah yang di seberangnya Laut Merah itu, yang di tanah Median, bukan di Mekah, bukan di Medina yang kayak si Benahamil goblok dia. Tapi yang di Median yang lurusannya sama Pihahirot itu, yang lurusannya ke Paran itu, Jordania. Nah, itulah Sinai yang asli. Nah, nanti perang dunia ketiga gara-gara Sinai itu tuh. Karena butuh pengakuan itu. Nah, itu pemicu, bukan gara-gara, tapi trigger. Begitu ceritanya. Jadi tapi belum pernah ada negara berdiri di bekas negara Israel ya, Pak. Bukan, Dan Pak. Belum pernah ada Pak. negara menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota. Bukan, Pak. Jadi karena Tuhan menjaga itu. Bukan, Pak. Bukan. Itu memang tanah itu menjadi diokupasi sama Islam karena Islam itu berambisi untuk menyamakan dirinya dengan agama Abrahamik. Padahal Islam itu bukan agama Abrahamik. Islam itu bukan dari Abraham, bukan dari Kedar Nebaid udah nggak ada. Islam itu dari Babel, tapi dia berusaha menyamakan dirinya, derajatnya mau menyamakan dirinya sama agama-agama Abrahamik. Nah, makanya si Islam ini ngaku-ngaku keturunannya Ismail, padahal bukan, disunat aja kagak si Muhammad itu. Itulah bukti bahwa bukan keturunannya Babel, karena Muhammad nggak pernah disunat. Kalau memang sunat itu penting, pasti ada di dalam Al-Quran mereka. Disunat dari lahir, Pak. Nggak ada, mana ada. Sunat dari lahir itu namanya hipospadia, diplomatik Israel dengan Indonesia. Itu sangat bagus ya. Mungkin bukan masalah politik, paling tidak masalah perdagangan. Tapi yang konyol, si Menlu ini bikin retorika lagi hari ini, retorikanya dari si Retno Menlu ini, bahwa Indonesia mau mendukung Palestina. Ya peranglah sekarang perang Indonesia sama Palestina. Habis saya jamin habis. Dan Israel itu bukan dijajah tadi Pak Alim. Israel itu bukan dijajah. Israel itu memang mengokupasi, karena itu memang daerah tak bertuan dan diokupasi. Ya dengan diokupasi berarti ada yang tersingkir. Tapi waktu itu mereka itu bayar loh Pak. Mereka bukan gratisan loh ke sana, mereka bayar loh. Mereka bayar sama Inggris. Balfour itu bayar loh mereka bayar. Mau ngelobi Senat Amerika itu habisnya itu miliaran dolar itu mereka bayar itu. Inggris menjanjikan untuk mensponsori, mensupport pan-Islam, bukan memberikan tanah itu kepada Palestina. Tetapi pemahamannya orang Palestina,
untuk mendirikan pan-Islam harus ada tanah Palestina itu karena orang Israel orang Yahudi mau balik. Itulah sebabnya di dalam Perang Dunia Kedua Jerman lobby sama si mufti Palestina supaya dapat dukungan dunia Islam karena dunia Islam ini kan merupakan anti dari orang-orang Barat supaya orang-orang ini keluar dari hegemoninya Barat. Lalu, nah ini yang mengerikan nih, si mufti kasih syarat, saya akan lobby seluruh dunia Islam asal kamu bunuh semua orang Yahudi yang ada di sana, yang ada di Jerman supaya jangan balik kemari. Dibunuh sama Hitler. Nah, itu sudah pernah kita bahas dulu, Benyamin Netanyahu yang ngomong ya. Jadi bukan kata saya, bukan asumsi. Benyamin Netanyahu yang bilang, itu pesanan dari mufti Palestina, 6 juta orang Yahudi di Jerman dibunuh. Dan itu di statement kan ada Angela Merkel di sebelahnya ngomong begitu. Angela Merkel sampai nggak berani ngomong. Dia lagi tahu langsung dia diem. Wah, itu pernyataan yang sangat mengerikan sekali itu. Oh, ternyata Palestina yang sekarang ini, si mufti ini, itu yang mensponsori pembunuhan 6 juta orang Yahudi yang ada di Jerman. Betul. Serem. Tapi ini diatur oleh Tuhan nih Pak. Karena sebenarnya zaman itu kan yang ada di situ kan orang Palestina, bukan orang Yahudi itu. Orang Yahudinya kan ada di luar negeri itu. Tapi kenapa justru orang Palestina yang akhirnya tidak punya negara? Nah, itu memang itu tanahnya sepi loh. Pak Lim, itu tanahnya katanya sepi. Jadi kalau Pak Paul bilang, jadi tanah itu hampir nggak ada penduduk. Tanah tak bertuan. Iya, tanah tak bertuan sebenarnya. Iya. Tiba-tiba mereka pada datang. Orang Arab Palestina udah di situ. Enggak begitu, Pak. Jadi itu tanah tak bertuan. Terus kan makanya gini loh, Inggris tidak pernah menjanjikan Palestina buat orang-orang Palestina. Tidak pernah. Karena itu dulu namanya bukan Palestina, itu namanya Venesia. Nah, tanah Venesia ini dijanjikan oleh perjanjian Balfour untuk orang Yahudi. Tetapi Inggris menjanjikan kepada pemuda-pemuda Lebanon sama Turki, yaitu sama pemuda Suriah, yaitu pan-Islam, kebangkitan Islam, disupport. Nah, mereka nggak punya wilayah. Nah, maka mereka berpikir GR, ya saya ambil alih itu yang Palestina. Mau diambil sama mereka. Mereka kan nggak mungkin tinggal di Turki, nggak mungkin tinggal di Lebanon, tinggal di Suriah. Itu sudah ada kekuasaannya. Mereka mau independen. Maka begitu Yahudi masuk, mereka juga masuk bareng-bareng. Itu ceritanya begitu. Itu tanah tak bertuan. Itu kosong, Pak. Sebelum Israel masuk, itu Tel Aviv itu kosong. Itu padang gurun gersang kematian, Pak. Tel Aviv itu. Hari ini setelah 100 tahun dari okupasi pertama, itu Tel Aviv itu udah kayak sorga, Pak. Iya, itu ada fotonya udah hijau. Sekarang Israel udah hijau tuh, paling hijau dulu itu di daerah. Kering rontang, Pak. Nggak ada orang tinggal di sana, Pak. Itu bolak-balik. Itu kering rontang, Pak. Jadi memang tanah tak bertuan. Makanya saya bilang tanah tak bertuan itu sebetulnya. Jadi bukan Israel itu menjajah, bukan. Itu mengokupasi, iya, tapi bukan menjajah. Makanya saya tidak setuju orang Indonesia ini terus ngomong Indonesia Israel keterlaluan. Nah, ini retorika semua. Nah, ini memang. Jadi Menlu salah dong, salah total dia kalau dituduh Israel sebagai penjajah. Salah. Malah di pikiran saya Israel masih dijajah sebagian oleh Yordania karena wilayah Raja Daud sebagian masih di bawah Yordania. Ya, Menlunya harus diganti tuh Menlunya. Udah sering dia, Pak. Saya udah sering catat ini Menlunya bicara seperti itu loh. Sering salah ngomong bahkan zaman Raja Daud itu nggak ada West Bank, itu tepi barat nggak ada West Bank. Kalau Gaza ada. Gaza memang kalau kemarin Ibu Monique Reckers kan pernah bikin seminar sama kita. Sekarang ini Israel ini kenyataannya hanya menduduki 60%, 50-60% aja dari tanah wilayah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Israel. Nah, itu maksud saya itu. Makanya bakal ada perang besar lagi ini. Israel bakal mengambil tanah-tanah itu mungkin. Nah, itu nanti perang besarnya bukan karena itu, tetapi karena Sinai, Pak. Karena Sinai, Pak. Saya seperti itu. Perangnya nanti karena Sinai. Baru setelah Armageddon bukan Pastor Paul. Enggak Armageddon nanti terakhir banget kalau sudah zaman 1000 tahun. Oh, jadi Armageddon bukan terkait itu ya? Jadi nanti perangnya ini adalah perang melawan antikristus, melawan Imam Mahdi. Jadi gini, Israel itu bisa nggak sih kalau mau ngambil alih semua langsung? Oh, bisa banget. Mereka punya nuklir. Seluruh nuklir, saya yakin nggak usah nuklir juga berhasil itu, Pak. Itu gampang banget karena berkali-kali perang akhirnya toh Israel harus berhasil ngambil, tapi demi perdamaian Israel selalu mengembalikan. Padahal itu wilayahnya dia sendiri loh, tapi dikembalikan.
Defense sistemnya nomor 1 di dunia Israel. Nah, masalahnya adalah itu belum waktunya. Toh jumlah orang Israel juga belum banyak. Yang mau balik betul juga Pak, belum diambil banyak. nggak ada gunanya itu. Jadi diambil pun daripada dia ribut sama orang nggak ada gunanya, ya udah dibiarin dulu. Tetapi nanti ributnya gara-gara Gunung Sinai nanti. Gunung Sinai di Midian, karena itu legitimasi. Orang Arab juga nggak mau kasih begitu saja. Dan orang-orang Arab sekarang lagi jilat pantatnya Israel, sak kremi-kreminya, tak tai-tainya, demi menenangkan si Israel ini, anak manja. Itu sudah saya tulis, Pak, sudah saya nubuatin 2016 itu. Diketawain sama dosen saya dulu, itu kan bahan skripsi saya. Diketawain saya, Pak, nggak mungkin. Nggak bilang, bahan tesis saya itu, Pak. Dosen saya bilang nggak mungkin. Saya bilang nanti lihat, 2016 saya nulis, 2016 itu karena ditolak. Jadi saya tak kerjain terus, akhirnya bisa jadi tesis, ya kan? Ada jadi tesis saya, berhasil lulus. Ya, tapi diketawain saya. Tapi hari ini saya buktikan yang saya ngomong itu benar. Ya, sekarang orang-orang Arab itu harus berdamai sama Israel. Kecuali yang belum berdamai kan cuma Iran, Turki, Afghanistan, sama ini, goblok nih, Menlu 1 ini.